Ya, nah hari ini masuk ke We Are Here. Kita di dalam materi pemasaran, dalam bangunan bisnis. Jadi bangunan bisnis yang kita lihat itu di bawahnya itu pondasinya entrepreneur. Sudah kita pelajari berapa 3 hari yang lalu, ya, 3 pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita masuk ke bangunan bisnis yang bisa dilihat oleh mata kepala yang ketika karyawan melamar, ya karyawan melamar bangunannya udah jadi. Seorang karyawan melamar nggak, Pak, bisa saja seorang investor, orang punya duit, tolong dong bikinin bisnis. Nah, berarti dia harus punya kemampuan entrepreneur, walaupun dia seorang gajian. Berarti kemampuannya atau ilmunya ilmu entrepreneur yang dipakai. Tetapi ketika usaha sudah berjalan, sudah berdiri, maka walaupun dia seorang direktur utama, CEO, Chief Executive Officer, direktur utama. Chief itu ketua, eksekutif pelaksana, officer petugas, ketua petugas pelaksana. Bayangin seorang presiden direktur itu dia melaksanakan apa yang dilaksanakan, apa yang dieksekusi oleh seorang CEO, Chief Executive Officer, yaitu adalah entrepreneur zone yang ada di bawahnya. Ya, untuk menjelaskan gambar ini perlu berapi-api menjelaskannya memang. Baik, saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Space masih mendengar ya, semuanya baik. Ya, baik. Oke, outputnya apa sih kita belajar marketing? Buat apa sih belajar marketing? Outputnya adalah pertama corporate growth, ya, pertumbuhan usaha tentu, ya. Yang kedua sustainable transaction, transaksi yang berkelanjutan. Ya, sudah diajari di materi pertama bagaimana kita punya pembeli, bagaimana kita menciptakan produk berdasarkan keinginan pembeli, kemudian membuat bangunan bisnis yang kokoh menopang produk supaya melayani pembeli. Sekarang kita meletakkan bangunan bisnis itu dalam sebuah bangunan, ya, bangunan dalam sudut pandang entrepreneur. Kasih saya bikinin kopi. Oke, brand loyalty. Ya, berikutnya adalah brand loyalty, kesetiaan pelanggan. Sorry, bukan sebelum kesetiaan pelanggan, customer satisfaction. Ya, salah satu fungsi marketing adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan bukan yang memuaskan itu adalah produk kita, bagian operasional itu. Tetapi sebelum bagian operasional bekerja, dia harus intisari dari sebuah pekerjaan bisnis itu adalah marketing. Wah, ya marketing itu ilmu paling modern. Ya kalau namanya ilmu producing itu ilmu tahun Renaissance ya, pada revolusi industri. Barang siapa yang memproduksi barang lebih banyak dengan kecepatan tinggi dengan biaya yang semurah-murah mungkin, dia adalah pemenang. Sekarang nggak bisa. Ya, memang itu betul, tetapi sebagian produksi harus mengikuti apa kata marketing, karena marketing dia harus mempertimbangkan market dulu, mempertimbangkan pembeli dulu, baru ngomong produk. Bukan ngomong produk dulu, baru mikirin marketnya. Walaupun itu bisa-bisa saja, mungkin saja ya. Customer satisfaction. Yang terakhir adalah brand loyalty. Ya, kayak orang tua saya ya. Kayak saya kalau udah namanya mobil udah Toyota, udah yang lain nggak ada. Ada orang bilang namanya mobil itu Honda. Ada lagi yang bilang namanya mobil itu Mitsubishi, mobil itu Suzuki. Intinya sudah istilahnya pakai pokoknya. Nah, kalau HP itu pokoknya begini, kayak saya misalnya. Kalau laptop itu Asus ya. Saya bukan ngiklanin Asus, tapi ini contoh kenyataannya seperti. Pokoknya kalau mau beli laptop saya Asus. Titik. Karena sudah dipuaskan berkali-kali, sudah terbukti berkali-kali. Itu brand loyalty, kesetiaan merek. Itu adalah tingkat tertinggi dari marketing. Oke, saya lanjutkan. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan, kesetiaan merek, kepuasan pelanggan, keberlanjutan transaksi, dan pertumbuhan perusahaan. Oke, ini simple, saya lanjutkan. Oke, pemasaran, agenda pemasaran adalah peta pemasaran adalah gambaran itu pemasaran. Ya. Oke, intinya adalah saya kembali ke awal, inti pemasaran itu cuma 3, yaitu pertama branding, yang kedua selling, yang ketiga loyalty. 3 ini aja. Memang ini versi kami ya, versi saya terutama di IPO coaching, yang lain dengan metode dan pendekatan yang lain itu bisa berbeda-beda. Tapi ini untuk meringkas, untuk menyederhanakan
Marketing itu apa sih Pak? Jadi marketing itu ada 3. Yang ketiga ini ada di dalam rumah besarnya adalah namanya pemasaran atau marketing. Ya, pemasaran, marketing itu sama. Gambaran utuh pemasaran. Oke, gambaran utuhnya apa? Ini yang slide yang saya sedang tampilkan ini adalah yang pertama adalah mempertimbangkan buyer. Itu di materi yang hari pertama. Ya, buyer dan produk itu materi hari pertama. Di mana nomor 1 yang harus kita pikirkan semua dalam memulai bisnis yang kita pikirkan adalah pembeli, karena mereka yang ngasih duit. Ya, namanya filosofi transaksi. Ya, mulai bisnis itu bukan dengan ide. Saya punya ide Pak. No, nggak punya ide. Jangan punya ide dulu. Ini aliran metode apa namanya? Saya ikut mazhab yang nomor 1 adalah memikirkan market dulu, bukan ide dulu. Ya, setelah ada market, setelah kita tahu isi kepala pembeli, baru ada ide. Ya, itulah di customer profile di sebelah kiri. Bentar saya nyalakan laser pointernya. Nah, ini dia. Buyer sebelah kiri. Pembeli dulu. Setelah pembeli jelas, baru produknya. Produk untuk apa? Untuk memuaskan tadi hasil ngobrol, hasil diskusi, hasil kita mengerti tentang isi kepalanya si pembeli. Baru produknya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya sudah terlanjur punya, saya warisan ini, bisnis saya warisan dari orang tua saya adalah produk yang sudah didaftarkan di merek dagang, pabriknya sudah berdiri, orang sudah mengenal produk saya, tapi sekarang penjualannya sedang turun. Masa saya harus kembali ke pembeli lagi? Betul, bisa. Yang penting sekarang dengan produk yang Anda ciptakan sekarang, yang sudah Anda miliki sekarang, bagaimana menemukan pembeli yang tepat. Untuk apa? Ya untuk beli produk kita. Kalaupun dia ternyata tidak cocok, apa yang perlu disesuaikan, diubah sesuai, ya. Artinya kita harus mengerti buyer dulu, harus mengerti pembeli dulu, baru kemudian ke produk. Setelah produknya jelas, baru kita mulai lihat bisnis, nilai tambah dan faktor kalinya di mana. Apakah kita ini hulu atau hilir? Apakah kita ini produsen atau pedagang? Kita ini pemilik merek atau hanya sekadar pedagang saja. Kalau kita pedagang, tetap kita pemilik merek, namanya merek toko. Ya, kayak di sini ada sahabat kita Kak Ulul misalnya. Beliau ini Kak Ulul ini semua merek dijual. Ketika kita menjual merek, maka brand atau merek yang harus kita bangun adalah merek toko. Seperti Indomaret. Indomaret ini mereknya apa sih? Mereknya adalah Indomaret, merek toko. Di dalamnya ada ribuan merek-merek yang lain. Ada Indofood, ada Wings, ada orang tua, macam-macam. Ada Mayora. Ada ribuan merek-merek kecil. Sehingga ketika teman-teman jual palu gada, wah saya ini bisnisnya palu gada, saya nggak punya merek. No, teman-teman harus mulai memikirkan teman-teman adalah toko. Itu tetap semuanya brand owner, semuanya adalah pemilik merek. Itu namanya bisnis. Ya, yang ketiga ini ada pembeli, produk. Setelah tadi 3 yang jelas, setelah 3 unsur aspek tadi jelas, baru ngomong bisnis model. Ya, di sekolah-sekolah bisnis yang lain, ujuk-ujuk langsung bisnis model. Oke, ada banyak yang mampu langsung membuat bisnis model, tetapi alangkah mudahnya ketika kita tadi bayarnya jelas, produknya sudah jelas, bisnisnya sudah jelas, konsepnya, membuat bisnis model akan sangat mudah sekali. Ya, akan sangat mudah sekali. Itu 4 yang pertama tadi, pembeli, produk, bisnis, kemudian bisnis model, itu adalah wilayahnya entrepreneur, ya, wilayahnya wirausaha. Itu adalah wilayahnya para pengusaha. Ya, Pak, dengan branding, selling, dan loyalty ini, pengusaha nggak terlibat? Ya, terlibat juga. Tapi ketika perusahaan semakin besar, itu sudah, yang mengerjakan itu sudah para profesional. Karena ilmunya semakin mendetil, ilmunya semakin spesifik sekali. Kalau kita menguasai, kenapa tidak? Itu sangat bagus. Artinya pemasaran itu ada di 3 yang terakhir ini, branding, selling, dan loyalty. Ya, branding, selling, dan customer retention. Oke, kita masuk ya.
agenda pemasaran itu cuma 3 sebenarnya. Oke, agenda pemasaran itu ada 3. Apa itu? Agenda pemasaran yang utuh yaitu brand, sales, dan loyalty. 3 ini aja. Branding, selling, loyalty. Membuat brand, yang pertama. Yang kedua adalah jualan atau selling. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga hubungan, ya, customer retention, menjaga hubungan dengan para pelanggan. Tadi kan pertama branding. Orang yang nggak kepengen, yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi kepengen beli. Yang kepengen beli jadi akhirnya beli di sales. Setelah beli, akhirnya dia beli lagi, beli lebih banyak. Itu namanya sales. Nah, yang terakhir ada loyalty. Dia sudah beli berkali-kali, bagaimana kita ikat jadi pelanggan. Intinya itu tok ada 3. Branding, selling, loyalty. Intinya marketing itu ada 3. Ya, jangan bukan jangan ya, artinya ini mazhab versi saya, dan juga saya mazhab yang bukan versi saya sih. Mazhab yang saya anut adalah marketing itu adalah rumah besar, di mana di dalamnya ada branding, selling, dan loyalty. Ya, intinya itu top. Simple. Saya akan menjelaskan secara sederhana, simple, ya, berapi-api, ya, cepat supaya nancep di teman-teman semuanya. Yang pertama saya langsung masuk ya ke branding ya. Tadi ada 3, branding, selling, customer retention. Retention itu adalah mempertahankan pelanggan. Retention itu mempertahankan. Branding, selling, customer retention. Ada 3. Marketing cuma 3 top. Ya. Langsung masuk ke branding. Membentuk persepsi positif di benak konsumen. Itu adalah agenda dari branding. Oke. Ya, ini agak rumit, tapi saya jelaskan secara simpel gambarnya tentang branding proposition model. Model, ya, modeling dari penawaran sebuah branding. Oke. Jadi ada 2 hal. Yang pertama adalah brand identity, yang kedua adalah brand association. Intinya itu branding. Ada 2 aspek, brand identity dan brand association. Brand identity artinya identitas brand. Ya, ini mana contohnya? Nah ini contohnya Sari Raos deh, yang ada di meja kebetulan yang dekat ini. Ada Sari Raos, ini punyanya Kanzaki. Mereknya namanya, brand identity-nya namanya Sari Raos. Ya. Dan Sari Raos original jahe aren, ginger palm. Ginger palm itu artinya adalah jahe aren. Ya, itu maksudnya seperti itu. Itulah yang disebut brand identity. Itu projection, itu yang disampaikan. Ya, kita si pemilik merek ngomong ini adalah jahe aren. Udah, itulah brand identity, itu identitas merek. Ya, brand itu merek ya. Identitas merek. Kita ngasih identitas, kasih packing, kasih nama, kasih stiker dan lain. Itu namanya apa namanya? Itu yang disebut sebagai brand identity, identitas merek. Oke? Nah, hasilnya apa? Itulah namanya disebut sebagai brand association, asosiasi brand. Kalau saya bandingkan 2 merek ini 2 produk yang sama nggak? Beda. Di sini teman-teman semua nih, ini Kang Zaki, ini Kak Ella. Ya, ini Kak Ella yang pink ini namanya jahe merah gula aren, mereknya adalah Cimeta. Nah, kalau sepintas orang melihat akan dua-duanya sama. Ya, ini juga jahe juga, dan jahe dengan gula aren juga sama. Oke, ini menarik. Ini teman-teman semua nih, walaupun pesaing, tapi mereka punya segmennya sendiri-sendiri, punya marketnya sendiri-sendiri. Hebat ya, luar biasa. Salut. Oke, nah, tetapi bagaimana kemudian awareness ini kesadaran ya. Sebenarnya enak mengartikan kata awareness ke dalam bahasa Jawa ya, atau ke bahasa Indonesia, khususnya bahasa Jawa. Awareness itu apa sih artinya? Diartikan ke dalam bahasa Jawa. Awareness itu kalau diartikan ke bahasa Jawa namanya ngeh. Tahu nggak ngeh? Saya kok nggak ngeh ya ada brand merek ini. Ngeh itu nggak aware artinya. Seberapa brand kita itu dikenal. Dikenal nggak? Nah, awareness itu kenal. Ingat nggak? Akan muncul nggak di kepala kita ketika disebutkan sebuah brand?
bukan sebuah brand sebenarnya, sebuah apa ya namanya, sebuah manfaat deh boleh dibilang. Kalau saya bilang kopi herbal, ya perhatikan. Kalau saya bilang kopi herbal, apa yang pertama terpikir dalam pikiran kita? Itu hampir di pikiran saya hampir nggak ada. Tapi ada dari produknya Sari Raus yang pendekatannya hampir itu kopi herbal, namanya kopi jahe. Nah, ya kopi jahe dengan kopi, sebenarnya kopi jahe itu harusnya sangat kuat sekali brand. Tetapi di secara nasional kopi herbal itu sebenarnya masih jarang. Kopi tapi herbal, kopi tapi ada campuran herbal. Nah, itu yang disebut sebagai awareness. Ketika disebut kopi herbal, apakah terjadi association? Apakah nyambungnya kemana sih? Nah, ngomongnya gitu, nyambungnya kemana sih? Ada misalnya produknya Kak Jana misalnya. Kalau saya sebut kata madu, yang pertama di pikiran kita muncul apa? Itulah yang disebut sebagai association. Ya, association itu mengasosiasikan pada sebuah produk kepada sebuah merek. Nyambung nggak? Ya, kalau saya bilang mobil keluarga, yang muncul di kepala kita apa pertama kali? Toyota Kijang sekarang namanya Innova. Itu mobil keluarga yang nomor 1. Atau jangan-jangan itu cuma pikiran saya aja. Yang lain akan berpikir Avanza, akan berpikir Suzuki R3, akan berpikir sekarang ada nambah lagi Mitsubishi Expander, itu mobil keluarga. Istilahnya seperti itu. Nah, sejauh mana brand kita bisa menjadi association? Nah, perhatikan yang paling kiri namanya projection, proyeksi, ya, projection. Kemudian perception, kita punya persepsi, masing-masing kita punya persepsi. Tadi kan memproyeksi, ibaratnya sebuah proyektor ya, projection, yang perhatikan di sebelah kiri, projection atau sebuah proyektor yang muncul di layar itu apa? Yang di layar itu kepalanya konsumen. Isi kepala konsumen itu adalah layar. Nah, proyektornya adalah brand kita. Seberapa berhasil brand kita memunculkan, memproyeksikan persepsi di pikiran konsumen. Coba, itu inti dari branding itu seperti itu. Kalau saya sebut ya brandnya teman-teman ya, misalnya terus ada misalnya sambal botol. Kalau saya sebut sambal botol akan muncul kemana-mana. Ada sambal ABC, ada sambal Indofood, ada saus sambal macam-macam, ada jempol ya, ada belibis macam-macam. Tapi kalau saya sebut sambal tradisional dalam botol, yang sementara muncul di kepala saya ada 3 nih produknya teman-teman. Ada sambal Kak Dian Diarti, Kak Dini Diarti, ada sambalnya sambal Duos Mas Andi Setiawan, ada sambalnya Bang Arno, sambal Bling Bling. Ada 3 produk. Ketika sambal tradisional dalam botol. Nah, kalau teman-teman bisa membuat lebih spesifik lagi brand association-nya, maka dia yang akan memenangkan isi kepala konsumen. Karena itu adalah pembuka sebelum beli, belum beli dulu, tapi nempel terus di kepala. Itulah yang disebut projection dan akhirnya menghasilkan persepsi. Ketika saya sebut tadi sambal dalam kemasan, siapa yang muncul pertama kali? Siapa yang kemudian saya menyiapkan uang, saya mau beli, saya mau transfer, pokoknya saya minta dikirim 2 hari lagi. Siapa yang memenangkan itu? Ya, ternyata tiga-tiganya dimenangkan. Ternyata misalnya ya tiga-tiganya dimenangkan karena yang pertama ngomongnya sambal seafood manis yang akan dimenangkan oleh sambal Duos. Sambal bawang ekstra pedas yang akan dimenangkan oleh Kak Dini, sambal Diarsi namanya. Yang ketiga saya mau sambal ikan roa ya. Sambal ikan roa yang apa istilahnya, yang sangat lezat, akan muncul di kepala saya sambal Bling Bling.
Akhirnya tiga ini memenangkan kategori yang berbeda-beda di dalam kepalanya, karena mereka berkomunikasi dengan cara-cara yang spesifik. Nah, kalau cuma komunikasinya gerambiang, komunikasinya global, ini akan susah. Yang lawan kita perusahaan-perusahaan raksasa, kami memberikan yang terbaik, itu lagi katanya tagline. Nah, ini menarik sekali kita membahas branding, kalau karena saya orang branding ya, kita bisa bicara 2 hari, 3 hari, 3 malam tentang branding, karena ya skripsi saya branding dan saya mendedikasikan pembelajaran saya dalam hal branding. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini cerita branding disederhanakan dalam satu gambar. Ya, brand identity dan brand association. Intinya identitas kita adalah yang kita kasih nama di produk kita, dan kemudian asosiasi itu adalah isi kepala konsumen. Itu cuma dua, ada identity dan association. Brand identity adalah yang kita proyeksikan, brand perception adalah yang diasosiasikan oleh konsumen. Intinya dua itu aja ya, identitas merek dan asosiasinya. Itu. Bagaimana kemudian itu bisa bertemu? Itulah yang disebut sebagai promotion, yang di tengah itu loh, yang ada tanda panah 2 arah itu kan promotion atau promosi. Begitu. Bentar. Oke. Ya. Promosi itu apa sih? Ya, tadi promosi adalah bagaimana supaya brand identity, identitas merek kita, nyambung ke asosiasi merek si konsumen tadi, isi kepala konsumen. Ya kan? Promosi itu apa? Intinya 4. Yang pertama adalah membangkitkan perhatian, attention, awareness. Gimana caranya? Iklan di mana-mana, setiap hari. Di semua media sosial, ya, semua influencer bintang iklanin tiap hari kalau perlu, dan saya sudah melakukannya. Alhamdulillah, sudah lebih dari 1 tahun, ya, 2 tahun. Iklanin semua produk UMKM, saya iklanin. Alhamdulillah saya ada 43.000 menjelang 44.000 follower, teman-teman. Ya, beriklan setiap hari, mumpung saya kasih gratis, beriklan setiap hari, gak usah malu. Ya, gak usah malu. Bikin akun. Ini nanti ada dari Kak Dila buat teman-teman LBS ya. Ya, LBS ini radionya di Twitter lah. Akan membuat gerakan saling follow, mungkin 1.000 akun. Ayo saling follow. Kan enak punya follower banyak iklan. Kalau punya follower banyak, kami yang akun-akun yang followernya banyak meretweet itu akan, teman-teman akan dihargai. Ini akun followernya banyak, ayo ikut saling follow dan kemudian mention akun kami yang mau membantu produk UMKM setiap hari. Ya memang kalau bisa 1 hari sekali cukup ya, atau pagi sekali, sore sekali, oke. Atau mau 2 hari sekali boleh, 3 hari sekali boleh, silahkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Supaya apa? Terkenal nih di sini yang pertama. Ya, beriklan itu, berpromosi supaya terkenal. Pertanyaannya, kenapa harus beriklan setiap hari? Terus-menerus. Tak jemu-jemu. Kayak lagu, tak jemu-jemu. Nggak bosan-bosan. Kenapa? Jawabannya adalah, kalau kita tidak beriklan, maka pesaing kita yang akan beriklan. Siapa pesaing kita? Kayak Kak, nih, ada dua contoh. Ada jahe aren sari raos, ada jahe merah gula aren punya mereknya Cimeta dari Kak Ella, Kak Pisel. Apakah mereka ini bersaing? Memang iya, secara kategori namanya, secara kategori produk mereka bersaing. Pertanyaannya, apakah pesaingnya itu doang? Enggak. Tahu nggak yang tiap hari lewat di nanti jam 9 menjelang jam 10 di setiap hari pembelajaran, tukang roti lewat kan, roti lau lewat. Itu pesaing Anda bisa jadi. Karena uangnya kan cuma segitu-gitu aja. Ketika saya beli jahenya nanti aja deh. Saya mau makan roti malam ini. Selesai. Ternyata pesaing jahe itu roti. Ya. Begitu saya besok mau beli roti. Begitu roti mau saya tunggu nggak lewat-lewat, yang lewat adalah tahu bulat digoreng dadakan 500-an bla 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 bla. Nah, loh. Ternyata pesaingnya roti itu tahu bulat. Begitu saya besok mau beli tahu bulat. Begitu saya mau beli tahu bulat, yang lewat mie ayam.
Ya, nggak selalu. Pesaing itu tidak selalu makan. Mau beli mie ayam besoknya, ada yang jualan sepatunya bagus juga. Akhirnya beli sepatu. Ya tadinya makanan, sama makanan merasa bersaing, ternyata pesaingnya adalah fashion. Karena uangnya cuma segitu-gitu aja. Teman-teman bersaing pada uang yang itu-itu saja. Konsumen yang itu-itu saja. Sehingga kesimpulannya harus beriklan setiap hari. Ingetin, beli ini loh, besok beli ini. Kayak tadi Bang Arno ya, dari Sambal Bling Bling. Saya di WhatsApp, di Japri, bagus. Diingatkan terus. Ya, UMKM itu kerjanya itu. Ya. Kemudian setelah beriklan, setiap hari terus-menerus tak jemu-jemu, bagaimana mengatakannya? Harus menarik. Jangan kemudian asal iklan, taruh gambar nggak ngomong. Taruh omongan nggak ada gambar. Taruh omongan ada gambar, nggak ada nomor telepon, nggak ada mau kontaknya kemana. Harus lengkap, harus menarik, membahas tema yang relevan bagi target. Pertama tadi sudah iklan terus-terusan, kemudian menarik. Ya, sebentar lagi pandemi akan berakhir, maka bersiap-siaplah bagi anak-anak Anda yang mau sekolah offline di sekolah untuk menyiapkan staminanya mereka. Ya, sehingga apa namanya, minum jahe. Misalnya kalau anak suka jahe, kalau anak nggak suka jahe, minum vitamin, minum ini, minum itu. Itu contoh misalnya. Setelah pandemi ini berakhir, pembelajaran offline, Anda mulai bekerja di kantor, Anda perlu beli baju baru, iklan baju. Jadi kan temanya harus menarik. Untuk masuk tahun 2022, di mana pandemi berakhir, di mana mendekati bulan Ramadan, Anda perlu beli ini, beli itu. Kasih tema relevan. Ya, kasih tema yang relevan. Setelah tema yang relevan, kemudian pilih. Ya, setelah masa pandemi ini berakhir, ini contoh ya, setelah menjelang masa pandemi ini berakhir, Anda memerlukan ini karena bla 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 bla. Kasih solusi. Ya, Anda harus mempersiapkan diri menjelang pandemi ini berakhir. Kenapa? Dengan membeli sekarang, ini produk kami lebih murah misalnya. Ya, kami membeli lebih murah, ini hanya produk terbatas, hari Senin harga naik misalnya. Kami akan memberikan diskon 50% dalam 1 minggu. Itu yang namanya dibeli. Jadi semakin ke bawah, semakin spesifik. Cara contohnya adalah terkenal beriklan terus-menerus, menarik adalah kalimat pertama, dipilih kalimat kedua, dibeli kalimat ketiga. Jadi ada 3 kalimat di dalam beriklan. Ya, nanti saya kasih PR, beriklan, terkenal, menarik, dipilih, dibeli. Itu intinya berpromosi. Ya kan? Ini dalam proses selling. Oke. Nanti itu masuk ke dalam, tapi ini branding, sebenarnya promosi ini masih di dalam tahapan branding. Ini adalah materi branding, ya. Inilah yang akan disampaikan ke bagian promosi kalau kita datang ketok pintu, tok 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 untuk digital printing. Ibu mau nulis apa? Oke, nulisnya adalah brand kita, identitinya nama, ini nama saya, nama brand saya, ini logonya, ini tagline-nya, ya, tagline atau ini slogan kami. Setelah itu mau ngomong apa, Bu? Oke, menjelang berakhirnya pandemi, bla 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 bla. Maka Anda perlu produk kami, persiapkanlah produk yang untuk ini, karena yang penawaran yang akan kami berikan ini adalah penawaran yang sangat menarik, di mana Anda tidak bisa temukan di tempat lain, di mana kalau Anda menemukannya di marketplace itu harganya lebih mahal, ya. Dan kami memberikan penawaran ini hanya terbatas, supaya segera dibeli yang paling bawah. Ya, itu PR. Ya. Kalau saya kasih PR, jangan dikumpulin ke saya. Ya boleh aja sih, kalau Pak, ini PR saya mau tolong dinilai, boleh. Tapi setiap PR dikumpulkan ke customer kita. Ya, saya tunggu besok pagi, mana yang mau saya retweet PR-nya, beriklan supaya terkenal, kalimat pertama yang menarik, yang kedua supaya dipilih, pada akhirnya yang keempat dibeli hari itu. Hanya penawaran khusus hari ini. Ayo, ya kita harus praktek besok langsung. Dikumpulkannya ke siapa? Ke konsumen, ke buyer kita. Oke, ya.
materi branding yang pertama selesai, masuk ke materi selling. Selling itu intinya jualan. Yang jualan itu apa namanya? Closing. Ya kalau orang-orang di dunia selling, gue dong closing. Closing itu artinya orang yang kepengen jadi beli. Orang kan kepengen, semuanya juga kepengen, ya kan? Mengubah leads menjadi customer. Leads itu adalah calon pembeli yang kita punya datanya. Ya, hati-hati ya. Leads juga semua orang leads, tapi leads itu kan arahnya, lead itu kan artinya kan arah ya, leads. Arah itu dalam artian arah untuk terjadinya pembelian. Leads. Leads itu adalah data. Perhatikan ya, leads itu adalah data calon pembeli yang kemudian harus diubah menjadi pembeli, menjadi customer, menjadi buyer. Dikonversi, tadinya kepengen jadi beli. Gimana caranya? Nah, ini ada 10, ini bisa dihafal, bisa dihafal ya, bisa dibaca maksudnya. Kalau hafal bagus. Pertama, komunikasikan nilai terlebih dahulu. Yang harus diomongin pertama kali bukan dibesar-besarkan nama kita. Jadi membuat iklan promosi misalnya. Membuat baliho, bayangkan baliho di pinggir jalan. Ya. Baliho di pinggir jalan, tulisan terbesar itu bukan identitas, bukan nama brand, nama logo kita, bukan. Yang terbesar itu adalah penawarannya, apa yang nilai yang mau kita tawarkan. Contoh misalnya kita punya baliho, saya jualan pisang goreng, tapi pakai baliho di pinggir jalan. Yang pertama saya tulis adalah pisang goreng. Yang saya tulis adalah pisang goreng yang paling nikmat dalam hidup Anda. Pisang goreng yang paling nikmat dalam hidup Anda. Saya tulis itu besar-besar, penjualan pisang goreng. Baru ditulis di sebelah kanan bawah, pisang goreng raja namanya. Oh, itu caranya branding, itu caranya beriklan. Bukan ditulis besar-besar, pisang goreng raja menghabiskan seluruh ruang baliho, terus di bawahnya ditulis kecil, pisang goreng paling enak dalam hidup Anda. Balik. Orang nggak mau tahu siapa nama kita awal. Yang orang mau tahu adalah kepentingannya dia dulu. Customer itu, pembeli itu yang penting kepentingannya si buyer dulu, kepentingannya si pembeli dulu, bukan kepentingannya penjual. Kalau kita taruh besar-besar nama kita dulu, ya, menghabiskan seluruh ruang baliho, menghabiskan seluruh ruang HP kita, misalnya kita berikan di HP, nanti anggap HP ini adalah baliho. Ya. Ketika kita membuat iklan, membuat poster yang terbesar itu adalah nilai yang kita tawarkan buat konsumen. Bukan nama kita yang terbesar di tengah-tengah. Ya contohnya ini IPO coaching, apa ini kan cuma identitas kecil aja, mengambil hanya seperberapanya, mungkin 5% dari lain. Selebihnya adalah ini agenda pembelajaran. Bukan IPO coaching saya taruh di tengah besar-besar, kemudian ini tulisan kecil ini semakin kecil lagi. Ya, perhatikan ya, paham ya? Bagaimana mengkonversi orang yang nggak jadi kepengen jadi kepengen. Yang kedua, tawarkan untuk mendapatkan manfaat dan solusi. Tawarkan menghindari masalah dan kesulitan. Itu. Jadi tadi yang mau ditulis di mana? Yang menarik ini materinya di sini. Ya, mengkonversi jadi kepengen jadinya. Ya. Identifikasi masalah mereka. Anda perlu mengidentifikasi masalah yang dialami leads. Ya, leads itu adalah tadi calon pembeli yang kita punya datanya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan materi Telegram kita minggu lalu. Ya, bagaimana kita punya channel, punya grup yang itu sudah masuk ke grup kita, itulah leads. Orang yang mendaftar, yang subscribe di channel Telegram kita, itulah leads. Nah, penting juga teman-teman yang akan beriklan besok sebagai PR, ya, membuat link dan dimasukkan ke dalam grup atau channel Telegram. Ini sekadar saran. Karena mereka adalah tercatat sebagai leads kita yang akan kita konversi menjadi pembeli. Ya, silahkan dicatat. Yang berikutnya adalah jadikan percakapan. Kalau closing itu harus ngobrol, jangan kita satu arah aja. Beli produk saya, selesai nggak ngobrol. Ketika percakapan yang harus dimulai adalah dengan bertanya, bukan cerita. Seorang sales jagoan itu bukan banyak cerita. Sales jagoan itu bukan produk saya begini, fitur-fiturnya, fitur gini, itu bukan sales. Seorang sales itu banyak bertanya.
Bapak hari ini gimana? Hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Bapak di bidang apa? Saya di bidang ini. Oh cocok Pak dengan saya dari perusahaan yang produknya cocok dengan bidang usaha Bapak. Oh gitu ya, oke. Udah, dia nggak, si calon pembeli nggak akan kayak dia nomor satu saya nggak minat. Pembeli kan kayak gitu. Cuma nomor tahu Pak, kalau perusahaan Bapak itu penggunaan produk, misalnya saya jualan apa ya? Saya jualan mesin fotokopi deh contoh ya. Pak, saya jualan mesin fotokopi contoh. Pak, Bapak di perusahaan Bapak itu suka fotokopi nggak sih? Suka, saya fotokopi. Kalau fotokopi di mana Pak biasanya? Saya kalau fotokopi di cari-cari aja lah. Kami di kantor kami nggak ada mesin fotokopi karena buat apa? Kami fotokopi jarang-jarang kok. Oh gitu ya Pak? Iya. Terus kalau kalau ngeprint, kalau ngeprint banyak, kalau ngeprint banyak kan. Kalau ngeprint gimana? Kami ngeprint sendiri. Oh gitu ya Pak. Kalau ngeprint bisanya seperti apa? Oh kami ngeprintnya pakai tinta. Kalau yang laser, kalau laser nggak ada, kami itu mahal Pak. Kalau yang printer laser itu. Oh gitu ya Pak. Sekarang gini Pak, kalau misalnya ada sebuah mesin printer, dia sekaligus mesin fotokopi, kira-kira menurut Bapak bagus nggak? Aduh, ya bagus sih, tapi kan itu mahal. Kalau misalnya murah gimana? Oh, kalau murah sih menarik juga, saya mau. Nah itu kan ngobrol, percakapan yang menurut Pak. Ya, kalau terjadi itu sudah masuk dalam grup, ke dalam kita misalnya melakukan proses closing itu seperti itu. Jadi terjadi tanya jawab. Jangan kita maunya jualan, jelasin produk kita. Produk saya enak, terbaik, bla 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 bla. Fiturnya lengkap, pokoknya Anda pasti puas deh. Kan gitu cara jualan. Jualan tuh ngobrol, tanya Anda tuh perlunya apa. Ya, mengarahkan karena customer yang banyak cerita, itulah yang akan banyak kemungkinan membeli. Bukan penjualannya, bukan penjualnya yang banyak cerita. Nah, ini ilmu sales ini. Ya, teman-teman pernah nggak jadi sales? Pekerjaan saya pertama sales itu telemarketing, saya jualan. Nanti kita belajar sales, seru juga. Nomor 5, jaga agar hubungan tetap hangat berkomunikasi. Tawarkan jualan, tindak lanjuti, jangan buat menunggu, dapatkan kepercayaan, ingat selalu. Ini tips dan trik. Bisa dipelajari, bisa dibaca lain kali. Ya, yang berikutnya. Memultiply, melipat gandakan. Yaitu menawarkan produk lain. Melipat gandakan itu seperti apa sih? Mereka beli, yang sudah beli, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Yang pertama, ya itu frekuensi. Yang kedua volume. Volume itu sekali beli, belinya banyak. Itu volume. Bagaimana caranya mereka sekali belinya banyak, atau sudah beli, mereka beli lagi, beli lagi. Caranya adalah dengan menawarkan produk lain, diskon, dengan follow up, kasih harga paket, club customer premium, delivery, free service, hadiah untuk pembelian minimum, stempel pembelian, macam-macam. Ya, ini caranya meningkatkan volume penjualan atau pembelian. Meningkatkan volume penjualan, ya. Ini cukup jelas, saya pikir tidak perlu dijelaskan secara mendalam. Ya, yang terakhir adalah loyalty. Jadi ada 3, branding, selling, atau brand, sales, dan loyalty. Permerekan, kita membuat merek yang kuat. Yang kedua adalah melakukan penjualan, closing dan multiply. Yang ketiga adalah loyalty atau membangun kesetiaan. Kalau sampai konsumen kita atau customer kita, buyer kita bilang, pokoknya kalau urusan begini, urusan misalnya kalau urusan kue kering misalnya sama Katina misalnya, itu contoh. Udah pakai pokoknya, itu namanya sudah setia. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita membuat service dan experience, ya, membuat pelayanan dan pengalaman, ya, dapat diandalkan, memberikan jaminan, empati, memberikan tanggap dan kenyamanan. Ya, yang berikutnya adalah membuat connection and relationship, membangun ikatan dan hubungan. Ini luar biasa. Membership, penghargaan, kemudian
membangun rasa memiliki, membangun komunitas, dan membangun program kegiatan mengarahkan pelanggan untuk merekomendasikan produk kita. Ini sudah membangun loyalty. Ya, ini bisa dipelajari, bisa dibaca, tetapi intinya adalah membangun kesetiaan merek. Oke? Sampai di sini adalah good marketing makes the company look smart, great marketing makes the customer feel smart. Jadi, coba perhatikan kata-kata ini. Marketing yang bagus adalah membuat perusahaan tampak cerdas. Itu marketing yang bagus ya. Marketing bagus, kemudian perusahaannya hebat ya. Perusahaannya keren. Itu good marketing, itu pemasaran yang bagus. Tetapi pemasaran yang hebat, tadi kan bagus, karena ini pemasaran yang hebat. Pemasaran yang bagus, perusahaannya kelihatan keren. Tapi pemasaran yang hebat membuat customer merasa keren. Itu baru marketing yang hebat, karena berorientasi pada konsumen. Ya, berorientasi kepada si pembeli. Anda kalau misalnya jualan, pokoknya kami memprioritaskan pelanggan. Ya, jangan khawatirkan kami akan berusaha sebaik-baiknya melayani. Wah, selalu namanya customer orientation, berorientasi pada pelanggan. Dilayani. Bukan hanya sebatas transaksi, ya, tetapi mulai membangun hubungan. Oke, pembeli adalah raja. Oke, ini adalah 5 ways to grow your business and increase profits dari Action Coach. Action Coach saya bisa seperti yang saya dijelaskan di depan bahwa saya adalah alumni Action Coach tahun 2008 ya, udah lama ya, 13 tahun yang lalu. Tetapi ilmunya yang ini luar biasa, bagaimana mereka memaparkan, bagaimana mereka meningkatkan, memotivasi supaya kita program marketing kita itu betul-betul kita seriusi, kita kita tentukan targetnya dan kemudian kita tentukan programnya secara detail. Ya. Kalau kita naikkan 10% dari seluruh kegiatan kita, awalnya ya sebelumnya adalah ada list 100 orang. Jadi di grup kita atau di channel kita ada 100 orang. Kemudian setelah kita jualin, ya, cara menjual kita sebelumnya adalah selalu berhasil menjadikan 10 pembeli. 10 orang pembeli, dari 100 orang 10 jadi beli. Oke? Setelah tadi yang 10 tadi, mereka rata-rata sebulan belanja 2 kali misalnya. Seharga produknya 50.000, terjadi transaksi 1 juta rupiah. Terjadi transaksi 1 juta rupiah. Kemudian ada margin keuntungan 25% dari setiap produk yang terjual, maka dalam 1 bulan untung 250.000. Oke? Maaf, saya minum kopi dulu. Ya, lanjut. Kita naikkan 10% dari list tadi, dari orang yang ada di daftar pelanggan kita tadi, kita naikkan jadi 10%. Gimana caranya? Ngiklan lagi. Ya, ngiklan lagi. Ayo masuk ke dalam grup saya, ayo masuk ke dalam channel saya, dapatkan promo-promo spesial. Oh, masuk gitu. Dapatkan penawaran terbatas hanya kepada orang yang bergabung di grup saya. Oh, ini kan menarik kan? Setelah itu, kemudian ditingkatkan lagi. Kemarin saya ngomong apa ya kok? Yang beli kok cuma 10? Kayaknya harus saya tambah deh promosinya di dalam grup kita, di dalam database kita, di dalam orang yang akan kita broadcast. Cara jualannya harus diubah. Kalau kemarin cuma 10, harus berubah, harus ditingkatkan. Apalagi yang perlu saya tingkatkan? Misalnya tentang produk sambal misalnya. Produk sambal misalnya kasih tema yang relevan ya. Di masa pandemi ini Anda banyak di rumah, ya, Anda banyak kegiatan yang tidak boleh di keramaian, Anda akan banyak di rumah. Karena Anda banyak di rumah, maka Anda akan makannya akan banyak di rumah. Kalau Anda banyak makan di rumah, nah, kami menyediakan produk sambal yang membuat Anda rasanya seperti di restoran. Seperti itu. Jadi bagaimana mengonversi, sebelumnya nggak ngomong gitu, pokoknya saya jualan sambal enak, ini isinya selesai. Sekarang ditambah dengan kata-kata yang membuat Anda berasa di restoran. Oke,
tadinya cuma 10 orang yang beli, sekarang sudah menjadi 12 orang loh. Kenapa? Karena yang pertama, calon pembeli sudah bertambah 10 orang jadi 110. Kemudian cara jualannya bertambah. Tadinya 10 orang beli, sekarang 12 orang. Ya, ini pakai koma 1 sebagai rata-rata sebagai contoh. Kemudian yang tadinya belinya 2 kali sebulan, maka terjadi peningkatan pembelian. Ya kalau ini secara statistik, secara matematik misalnya 2,2, terjadi kenaikan pembelian 10%. Bagaimana caranya? Mereka beli lagi. Di bulan ini, apabila Anda memberikan produk kami 2 kali, maka Anda berhak mendapatkan diskon untuk bulan berikutnya. Misalnya, dapat diskon 10%. Gitu. Untuk minimal pembelian 2 misalnya. Kan enak. Ya. Terjadi number of transaction, jumlah pembeliannya meningkat. Kemudian harganya mulai dinaikkan. Kok harganya dinaikkan ya Pak? Apa nggak kabur? Gimana caranya? Kita mengeluarkan varian baru. Ini versi premium. Nah, dari versi premium yang harga jualnya selisihnya banyak, tetapi harga produksinya naiknya sedikit. Jadi kita dapat keuntungan lebih. Tadinya 50.000, sekarang kita jual 55.000. Kenapa? Karena ini produk versi premium. Nah, tadinya pendapatan 1 juta, tapi karena setiap upaya kita meningkat 10%, maka dia menghasilkan 1,4 juta. Nah, karena tadi kita mengeluarkan produk premium, marginnya juga mulai ada kenaikan. Artinya dengan kita effort semua upaya, semua program kita naikkan 10%, ternyata hasilnya ya dari 250 menjadi 400.000 profit per bulan. Meningkat profit itu hampir 2 kali lipat. Ya, sekitar 1,5 kali lipat. Itu kalau kita naikkan 10%. Oke. Bagaimana dengan kenaikan 20%? Ya, tadi dengan cara yang seperti tadi, dengan 20%, tadinya 250.000 profit sebulan menjadi meningkat 3 kali lipat. Padahal effortnya ini cuma naik 25%. Ya, tadinya calon pembeli 100 jadi 125, ya. Bagaimana kita mengonversi orang yang jadi tadinya pengen jadi beli, ikut meningkat juga. Kemudian akhirnya jumlah yang beli jadi banyak, ya. Kemudian mereka yang tadinya beli mau beli lagi, gitu. Kemudian harga karena kita mengeluarkan produk baru yang premium tadi, kita mendapatkan harga jual yang lebih. Karena harga jual lebih, maka juga profit marginnya meningkat. Ini adalah hanya dengan kita menaikkan effort dari setiap usaha kita sebanyak 25%, tetapi hasil profitnya meningkat sampai 3 kali lipat. Ini luar biasa. Ya. Ini tadi contoh A, ini contoh B, kenaikan 10% seperti ini. Ya, ini bisa dibaca lagi, kenaikan 25%, tadinya 3,7 juta menjadi 11,4 juta. Ini menarik sekali. Ya, karena tadi calon pembelinya bertambah, cara kita mengonversinya juga meningkat, jumlah transaksinya juga kita tingkatkan. Oke, sampai di sini saja. Inilah bagian marketing. Ya, kalau kita perhatikan di depan, ini pekerjaannya karyawan kita. Mereka yang mengeksekusi. Walaupun kita sebagai pengusaha kalau mampu melakukan ini sangat bagus, ya. Jadi hari ini adalah gambar pemasaran, dan hari ini kita belajar tentang brand, sales, dan loyal. Sampai di sini untuk marketing saya cukupkan. Sebelum saya masuk ke materi yang berikutnya tentang keuangan, ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke Kadila atau kepada Mas Rasad ya yang ada di Zoom, supaya menyampaikannya kepada saya yang apa topik-topik yang ingin ditanyakan. Kami tidak open mic, mohon maaf, karena itu bisa memakan waktu yang cukup banyak, sementara malam ini ada 2 materi. Mungkin segitu dulu sebelum kita break ya, Kak Adila. Kita break sebentar untuk yang mau kamar mandi, mau ada urusan masing-masing, silakan. Baik.
Ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Baik teman-teman, kita memberi waktu kepada coach 2-3 menit untuk menyiapkan dan kembali ini. Sepertinya materi keuangan ini perlu sekali kita menyiapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya adalah tentang finance, ya, tentang keuangan. Kita langsung masuk kepada materi. We are here, kita ada di bagian keuangan, yaitu juga merupakan bangunan bisnis, di mana ini sudah ditopang sejak filosofi transaksi di awal. Kita bicara tentang keuangan, kemudian bicara tentang nilai tambah dan faktor kali, itu bicara tentang keuangan. Kemudian bicara tentang bisnis model, bicara tentang income, income stream, ya, bagaimana revenue stream. Revenue stream itu adalah bagian tentang pemasukan. Itu pemasukan apa? Dalam harga uang. Nah, hari ini kita akan bahas secara khusus tentang keuangan itu. Ya, dimana lagi-lagi, Pak, kalau saya mikir keuangan saya pusing, Pak. Yes, ya, semuanya tentang keuangan, artinya teknis mengurus keuangan pusing. Karena pada hakikatnya itu yang mengerjakan adalah karyawan. Kalau kita mampu, bagus. Kalau kita mampu mengerjakan sendiri. Tetapi kalau kita tidak mampu mengerjakan sendiri, paling tidak kerangkanya kita paham apa yang harusnya dikerjakan. Ya, langsung masuk. Output dari belajar keuangan adalah 4, ya. Yang pertama adalah urutannya gimana sih? Ya, urutannya adalah profit, ya. Profit adalah margin, keuntungan dari pemasukan dikurangin pengeluaran, itu namanya profit. Simple, ya, bicara tentang profit. Yang kedua adalah yang pertama mengoptimalkan profit atau keuntungan, yang kedua adalah mengoptimalkan nilai kekayaan perusahaan atau aset. Ya, aset adalah kekayaan. Yang ketiga adalah menjaga arus cash flow. Yang keempat adalah mengukur kinerja bisnis. Intinya outputnya itu aja, 4. Empat hal ini adalah 4 hal yang berbeda-beda sudut pandang. Ya, bicara profit, bicara tentang keuntungan. Bicara cash flow adalah tentang keuangan. Ini harus masuk, keluar, masuk. Itu bicara profit. Bicara tentang uang. Sementara asetnya, bagaimana kita membedakan aset, profit, dan cash flow, itu akan dijelaskan di dalam akuntansi. Nanti akan kita bahas secara sepintas malam ini. Walaupun sepintas, tapi sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memiliki pemahaman yang global dulu, yang intinya dulu. Oke, kita masuk. Peta manajemen keuangan adalah, ya, intinya di sini ada tiga aspek, ya. Aspek yang pertama adalah, coba saya munculkan laser pointer dulu. Ya, yang pertama adalah akuntansi, yang kedua adalah keuangan itu sendiri atau finance, yang ketiga adalah tentang audit, ya. Tentang audit yang dilakukan auditor. Yang pertama adalah bagian akuntansi, yang kedua adalah bagian keuangan. Jadi ada 3 bagian di perusahaan, yang idealnya ada 3 bagian, ya. Tapi biasanya audit ini untuk perusahaan besar. Akuntansi itu ada 3 kerjaannya: mencatat, melaporkan, dan menganalisis. Itu kerjaan akuntansi. Ya, itu adalah bagian utama dari akuntansi. Apa itu tadi? Saya ulang: pencatatan, pelaporan, dan analisis. Oke. Sementara keuangan ada 2, pengambilan keputusan dan penerapan. Karena sekali lagi, karena dia namanya uang, dia adalah yang mengeksekusi uangnya. Orang akuntansi tidak boleh pegang uang. Akuntansi tugasnya nyatet, laporin, menganalisis. Dia nggak boleh pegang uang. Yang pegang uang itu bagian keuangan. Ya, harus dipahami, kalau dia yang nyatet, dia yang lapor, dia yang analisis,
dan orang yang sama juga sebagai yang megang uang, enak itu diatur-atur aja itu semuanya. Uangnya tinggal sekian, nanti saya ngomongnya laporannya apa, yang dicatat apa, yang dianalisis apa. Ya, ini teknik bagaimana kita membuat check and balance, membuat supaya perusahaan kita bisa saling memeriksa dan menyeimbangkan. Dalam hal apa? Kejujuran, dalam hal pertanggungjawaban, dan lain-lain. Ya, perhatikan, ini bagian akuntansi dan keuangan adalah dua departemen yang berbeda. Ya, nggak boleh orangnya sama. Nah, di keuangan itu adalah mengambil keputusan dan mengeksekusi. Bayar kasir istilahnya. Di perusahaan kan ada kasir. Dia kasir adalah yang pegang dulu. Kasir itu adalah di bawah manajer keuangan, bukan manajer accounting. Ya. Kasir ini adalah yang megang duit, dia nyimpan duit, kalau diberangkas, laporan detail tentang uang yang dia pegang. Itu kasir namanya. Ya, biasanya di perusahaan menengah ada yang disebut sebagai kasir. Oke, yang terakhir adalah audit. Dia sebagai auditor, bagaimana melakukan pengawasan kepada orang yang bekerja di bagian keuangan supaya mereka bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Oke, detailnya nggak perlu saya baca, teman-teman bisa baca sendiri. Intinya itu. Oke, yang pertama akuntansi. Tuh, ya. Akuntansi itu, akuntansi itu ada 3 hal. Ada 3 laporan. Ya, halo? Ya. Oke, baik. Bentar. Oke. Ya, sama-sama. Bentar, saya melakukan ini dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Ada 2 laporan utama, laporan keuangan di dalam akuntansi ya. Yang utama adalah neraca dan laba rugi. Itu laporan keuangan. Walaupun ada yang ketiga namanya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas inilah yang dulu kita masih sekolah-sekolah SMP dan lainnya belajar yang namanya pembukuan. Pembukuan itu masukan, pengeluaran, saldo. Itu yang utama dilakukan di situ adalah sebenarnya laporan arus kas. Ya. Bukan debit kredit lain lagi. Kalau laporan arus kas gampang, pemasukan, pengeluaran, saldo. Ya. Saldonya apa? Saldo uang kas. Oke, tetapi yang disebut intinya akuntansi itu ada 2 laporan keuangan, yaitu neraca dan laba rugi. Ya. Apa bedanya neraca dan laba rugi? Neraca itu cerita tentang kekayaan intinya. Inti dari neraca itu apa sih? Intinya kekayaan perusahaan. Di mana kekayaan perusahaan tidak bisa tergambar di laporan laba rugi. Karena laba rugi sesuai namanya, bicara perusahaan itu untung atau enggak. Laba atau rugi. Kan gitu. Dia tidak bercerita tentang kekayaan. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, fungsi dari akuntansi itu adalah melakukan analisis atau engineering. Kenapa yang pertama bahasa Indonesia, kekayaan dan keuntungan, begitu yang sebelah kanan saya nulis engineering. Karena engineering kalau diterjemahkan itu artinya rekayasa. Bukan, maksudnya merekayasa keuangan, salah lagi. Ya, makanya saya tulis adalah engineering. Jadi ilmu akuntansi itu adalah financial engineering. Ilmu akuntansi itu adalah dasarnya bagaimana kita melakukan rekayasa dalam hal yang positif ya, dalam rekayasa bagaimana kita merencanakan keuntungan ke depan, menekan kerugian, kemudian kita memberikan strategi dalam hal pencatatan dan lain-lain supaya lebih efektif, lebih efisien. Intinya begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Langsung masuk, apa sih neraca itu? Ya, neraca itu apa sih? Neraca itu menggambarkan 2 hal. Yang pertama kekayaan usaha di sebelah kiri. Namanya aset. Aset itu artinya kekayaan usaha. Ya, ada 2 bagian. Biasanya neraca itu bagian kanan, bagian kiri dan kanan. Karena neraca kan artinya timbangan. Dia harus seimbang. Ya, kenapa seimbang? Karena uang itu aja sebenarnya.
Jadi kalau buat kiri dan kanan, ini bukan ada dua keuangan. Misalnya sebelah kiri 100 juta, ya total aset 100 juta, total liabilities dan equity 100 juta. Apakah perusahaan ada uang 200 juta? Oh, kan uangnya 100 juta. Hanya laporan yang sebelah kiri itu bercerita tentang kekayaan 100 juta itu intinya apa aja sih? Yang berikutnya adalah 100 juta yang sebelah kanan dalam hal pendanaan atau dana. Itu menjawab pertanyaan, ini uang siapa sih? Kan gitu. Yang pertama, apa kekayaan? Yang kedua adalah sumber pendanaan. Sehingga, nah seperti ini. Neraca itu yang utama itu ada 3 bagian, aktiva, utang, dan modal. Itu top. Seperti kita tahu tadi, ya yang sebelah kiri ini harus dibalance dengan yang ada di sebelah kanan. Ya ini adalah sebuah contoh neraca, ya, di mana tadi 16 juta 100 ribu, ini bukan ada kekayaan 32 juta 200 ribu. Uang kekayaan perusahaan adalah 16 juta 100. Pertanyaannya, siapa pemilik uang 16 juta 100 ini? Yang pertama adalah contoh misalnya kalau terjadi apa-apa maka itu harus mampu membayar hutang dagang, hutang bank jatuh tempo dan lain-lain. Ada pinjaman bank. Nah gitu. Jadi ini digambarkan untuk apakah langsung kekuatan keuntungan yang kita gunakan untuk sehari-hari atau di mana bentar. Ya, intinya adalah neraca ini tadi 16 juta, contoh ya, 16 juta 100 kiri dan 16 juta 100 sebelah kanan. Ini adalah uang yang 16 juta 100 yang sama. Yang sebelah kiri tentang kekayaan, yang sebelah kanan bercerita tentang ini uang ini milik siapa sih? Ya, ketika tadi kalau perusahaannya misalnya bubar, dia kemampuan untuk membayar utangnya berapa banyak? Uangnya ada berapa sih? Ya, uangnya ada 3,2 juta. Oh sorry, uangnya ada 500 ribu. Jadi kalau misalnya ada terjadi apa-apa di perusahaan, dia tidak bisa membayar utang-utangnya karena uangnya cuma 500 ribu. Ya, bahkan ada pinjaman bank 4,8 juta. Ya. Nah terakhir, ini uang milik siapa? Modal saham itu 8 juta, laba di tangan 1 juta 100. Artinya ini menggambarkan 16 juta itu milik siapa? Ya, 16 juta itu milik siapa? Milik si orang yang berhutang harus dibayar dan kemudian milik si yang punya perusahaan atau pemegang saham. Ya, saya pikir itu cukup clear, sini cukup jelas. Mudah-mudahan paham tentang neraca. Ya, kalau mau lebih dalam lagi di pertemuan yang lain, insya Allah. Ya, berikutnya adalah laporan laba rugi. Ini simpel ya. Laporan laba rugi adalah pendapatan dikurangi HPP adalah laba kotor. Laba kotor kurangi biaya operasional rutin dan tetap jadi laba bersih dan selesai. Ya, ini contohnya. Pendapatan dikurangi HPP, terdapat laba kotor. Pendapatannya 55 juta, kemudian dikurangi HPP harga pokok jualan yaitu 7 juta, maka mesti mendapatkan profit 48 juta. Gitu. Nah, di bawahnya baru dikurangi beban-beban usaha, ada beban operasional, ada beban administrasi. Setelah dikurangi baru hasilnya laba 42 juta 800. Ini simple ya. Simpel, sederhana. Sekali lagi, teman-teman tidak harus terpacu, saya harus bisa Pak bikin sendiri, tidak. Yang penting tahu cara membacanya, selebihnya kasih orang-orang teman-teman kita yang biasa di pajak, di perusahaan konsultan yang basisnya adalah orang-orang dari luar negeri misalnya. Oke. Yang berikutnya adalah tadi yang pertama adalah laporan laba neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga adalah contohnya adalah analisis. Ya, contoh analisis atau ini adalah contoh analisis keuangan yaitu break even point. Break even point itu apa sih? Titik pulang pokok atau impas dari segi unit produk ya. BEP ini, kalau nanya BEP berapa sih BEP bisnis kamu? BEP bisnis aku tuh adalah 20 unit. Nah, yang jawabannya adalah unit. Artinya apa? Di tempat saya BEP-nya adalah 20 unit. Sementara yang terjual 40 unit. Berarti sudah jelas-jelas profit. Karena intinya jual 20 aja balik modal. Belum ada keuntungan. Nah, apalagi bisa mencapai 40 atau bahkan. Nah, itu luar biasa.
Oke, ini laporan laba rugi. Nah, ini contohnya nih. Ya, ini contohnya adalah ini contoh BEP tadi. Asumsi barang yang tersedia adalah 100 unit, ya. 100 unit yaitu persediaan barang yang tersedia untuk dijual 10 juta misalnya, atau 100 unit. Kemudian dari 100 juta 100 piece ini, sorry, yang kita asumsikan ada 100 unit ini, kita masukkan ke dalam rumus sekarang. Ya, ada rumus ini yang sebelah kanan, nanti bisa dibaca pelan-pelan. Intinya adalah setelah dimasukkan ke dalam rumus, ternyata BEP-nya nggak harus 100 unit. BEP-nya adalah 40 unit. Nah, ini kan bisa ditemukan dengan lurus, dengan apa namanya, dengan ketenangan. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah perencanaan uang masuk, uang keluar, dan eksekusi tentu saja. Nah, ini contoh adalah sebuah apa namanya, worksheet ya dari Excel, dari Microsoft Excel yang kemudian saya copy paste ke halaman PowerPoint. Ini menjelaskan dalam 1 tahun tentang pendapatan, tentang biaya-biaya, bahan baku, dan lain-lain. Nah, ini harus dibuat dalam 1 tahun ke depan. Ya, yang dibuat apa yang harus diproyeksikan? Yang paling gampang adalah perencanaan keuangan, laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Kalau ada ya, oke. Jadi pendekatan perencanaan keuangan adalah laporan laba rugi sebenarnya, yang di-extend dalam sampai 1 tahun ke depan. Gitu. Dari mulai pendapatannya, kemudian bahan baku pelik, bahan baku pendukung. Nah, itu semuanya dimasukkan. Oke. Jadi membuat perencanaan keuangan adalah dari sudut pandang laporan laporan laba rugi. Nah, itu dia. Oke. Ya, ini contohnya dari bulan Januari sampai Desember totalnya berapa, kemudian semuanya ditambah, pada akhirnya inilah yang disebut sebagai analisis financial engineering, ya, karena kita mampu melakukan analisis dan engineering secara keuangan. Oke, itu mungkin. Yang terakhir adalah bagaimana cara mendapatkan investasi. Ya, intinya si investor ini, apalagi dari luar negeri, mereka akan bertemu dengan misalnya perhiasan perhiasan yang mentereng. Nah, itu bisa kita anggap sebagai investor. Oke. Nah, kita coba kita perhatikan apakah kita perlu investasi. Ya, kalau iya silakan start. Nah, ini siapa yang buat investasi? Kalau investasi tidak, ya udah. Oh, ya maksudnya kita bahas yang mau investasi. Yang pertama, apakah punya bisnis model kanvas? Itu pertanyaan pertama. Kenapa? Karena menjelaskan seluruh usaha utuh dalam satu kanvas. Punya, oke. Apakah punya bisnis plan yang lengkap? Punya. Lanjutnya, yang pertama, apakah punya visibility study? Ini untuk usaha-usaha besar ya, yaitu studi kelayakan. Jadi bisnis plan yang benar-benar lebih mendalam lagi namanya visibility study. Pertanyaan berikutnya, punya legalitas usaha atau legalitas lainnya enggak? Lolos lagi. Kemudian punya perusahaan atau koperasi. Nah, kalau sudah punya perusahaan atau koperasi bisa masuk level berikutnya. Nomor 6, apa? Nah, udah punya calon investor belum? Belum. Ya, cari dong, akhirnya punya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus mampu menawarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi bahkan bertemu dengan investor pun kita harus punya metode, harus punya standar dalam menawarkan produk kita untuk
orang yang mampu. Oke. Ya, terakhir, awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu quote dari A.A. Gin. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup segitu. Ya, mudah-mudahan selebihnya kita bisa tindak lanjuti dengan tanya jawab secara japri. Silakan ya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Coach. Mohon maaf, akun saya tadi agak sedikit menggantung, jadi pakai akun ya. Ya teman-teman, alhamdulillah Coach sudah bisa menyampaikan materi terakhir pada malam ini. Insya Allah teman-teman sudah bisa memahami. Baik, untuk pertanyaan sudah dibuka, insya Allah silakan DM ke kami, terutama yang ada di space, mungkin bisa DM ke saya melalui akun yang ada di S ini, digital stage, karena akun yang hadir akan mengganti. Baik, dari kelas ada dua pertanyaan dari Pak Andi Niki Eho Bakur dari Brebes. Pertanyaannya ada dua, Coach. Akan saya bacakan, Coach. Ya. Assalamualaikum, izin Coach. Satu, apakah setiap kegiatan iklan berbayar tinggi akan pasti menghasilkan profit tinggi juga, Coach? Pertanyaan pertamanya itu. Pertanyaan kedua, bagaimana menentukan cara promosi yang tepat produk UMKM? Jazakumullah khairan, kasih, Coach. Baik. Yang pertama, apakah dengan budget tinggi bisa menjamin penjualan yang tinggi? Belum tentu. Ya, tentu belum tentu. Bisa jadi yang gratis malah bisa menjual lebih banyak. Karena intinya bukan di budget sebenarnya. Intinya adalah dari cara kita membangun merek kita, membangun brand kita. Itu adalah inti dari promosi ya, atau marketing. Nah, karena ketika kita sudah keluar budget besar tetapi komunikasinya salah, ya, kita lebih orientasi kita kepada produk, tidak berorientasi pada pembeli. Kita nggak tanya pembeli ini maunya apa sih sebenarnya, pembeli ini apa yang diinginkan, apa yang mereka benar-benar butuhkan. Sehingga ketika kita punya ketika kita punya pemahaman yang bagus tentang konsumen, maka message iklan yang disampaikan itu message yang tepat, pesan yang tepat. Ketika pesan itu tepat, mau budget mahal atau murah, dia akan menghasilkan penjualan yang bagus. Ya, apalagi misalnya gratis ya. Ya, siapkan PR-nya besok, jadi mulai yang tadi kita terapkan di timeline khususnya di Twitter ya. Jadi begitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana promosi yang tepat untuk produk UMKM. Kalau ini pertanyaan terlalu global ya, mungkin, tapi sebenarnya itu sudah kita jawab sepanjang materi itu tadi, tapi tidak apa-apa pertanyaan ini ditanya lagi supaya mendapatkan jawaban yang lebih lugas. Yang pertama, bagaimana cara mengiklankan produk UMKM? Yang jawaban yang utama nomor satu adalah bergabung di dalam komunitas. Oke? Yang pertama, kenapa kok harus bergabung di dalam komunitas bagi UMKM? Langsung dapat market di situ, langsung dapat pembeli di komunitas. Yang kedua adalah maka kita bisa mendapatkan peluang-peluang yang lain dari modal, informasi, ilmu, wawasan dan lain-lain. Nah, itulah jadi komunitas itu menjadi penting bagi teman-teman UMKM. Bahkan kami dari SUB Startup Biz-nya, kami mendorong teman-teman untuk membuat komunitas-komunitas yang lain. Ya, jadi para alumni silakan berkomunitas lagi sendiri. Misalnya kan bukannya nggak mungkin. Kan pengen kan kita sesama perusahaan yang bergerak di bidang pakaian, sepatu, topi dan lain-lain. Ini kita punya satu ruangan bersama, Miss. Ya boleh-boleh aja, mungkin aja. Jadi kembali lagi bahwa bagaimana kita menyelesaikan masalah UMKM adalah dengan berkomunitas. Selebihnya ya ilmu-ilmu teknis. Gitu mungkin saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima kasih. Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Baik, ada pertanyaan kembali, Coach, dari Pak
penerimaan Ya. di dua peserta kelas coach untuk mempertahankan customer loyalty. Baiknya apakah kita fokus pada customer itu sendiri ataukah dengan aktivitas kompetitor yang tentunya akan melakukan effort yang lebih besar. Begitu kok. Baik. Idealnya, memang idealnya dua-duanya harus dilakukan, ya, kedua-duanya harus dilakukan. Tetapi karena yang disebut customer loyalty kan, yang loyal itu kan si customer, ya kan? Kalau kita penjualnya udah pasti loyal sama pembeli, kan? Apakah pembeli loyal kepada kita? Bisa ya, bisa tidak. Nah, bagaimana membangun customer loyalty sehingga kita harus membangun hubungan. Karena bisa jadi melakukan customer loyalty ini biaya murah. Yang penting kita pendekatan dari hati ke hati. Kita ajak ngobrol, kita ajak mereka, kita kasih penghargaan dan lain-lain, bisa aja. Ya, jadi seperti itu mungkin. Ada lagi pertanyaan, Kak Dila? Sementara itu dulu mungkin. Saya kembalikan ke Kak Dila. Ya. Oke, Coach, silakan. Enggak. Baik, Ya. masih ada Silakan. ada pertanyaan selanjutnya, Coach. Ya. Oke, terima kasih, Coach. Dari Pak Mutakin, peserta kelas 3, Coach. Oke. Assalamualaikum, Coach. Izin bertanya. Ya. Dengan imbas corona, ada beberapa perubahan dalam banyak aspek. Menjelang akhir pandemi, apakah ada tren tertentu dalam teknik promosi ataukah kebiasaan konsumen yang berubah? Sehingga kita bisa menyesuaikan teknik promosi tersebut sehingga klop dengan kebutuhan kebiasaan customer. Gitu, Coach. Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali, ya. Pertanyaannya luar biasa bagus. Jadi dengan pandemi ini apa sih yang berubah dari customer, kan, dari calon para pembeli ini? Ya, yang paling utama adalah karena pembatasan, karena lockdown, karena karantina, isolasi segala macam, itu pasti akan berubah. Sehingga yang terutama akan berubah adalah perilaku online offline, di mana perilaku pembelanjaan secara online dan pengiriman oleh kurir dan atau ekspedisi itu meningkat luar biasa tinggi sekali. Nah, jadi terkait dengan perubahan itu kita semua tentu perlu waspada, perlu mengantisipasi, dan kemudian apa nih, kita mengeluarkan strategi terbaru. Ya, jadi salah satunya adalah tadi bahwa mereka banyak belanja secara online. Itu inti dari pandemi ini. Kenapa? Karena tadi, ya saya ulang tentang kita di mana dengan pembatasan ini akan orang tidak bisa leluasa untuk berinteraksi secara langsung, intinya gitu. Artinya kesimpulannya teman-teman harus mulai belajar digital marketing, ya, marketing secara digital. Oke, itu dulu aja sementara. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak, Coach. Sebenarnya dari Coach belum ada lagi pertanyaan ke saya, Coach. Tapi intinya itulah ya, Coach, perubahan itu membuat setiap orang harus mulai terus memajukan kemampuan dirinya, terutama dengan kondisi online ini, mau tidak mau belajar kembali, memanfaatkan dulu medsosnya mungkin untuk sekedar ilmu ataupun sekedar untuk kita mencari berita-berita ataupun tentang segala sesuatu, tapi mungkin saat ini kita harus mulai belajar bagaimana memanfaatkan medsos kita menjadi marketing digital kita sendiri, begitu ya? Betul. Luar biasa. Iya, siap. Jazakallahu khairan. Ini kebetulan sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ada Kang Zaki di antara kita yang mungkin ingin bertanya, kebetulan sudah memiliki mic. Kang Zaki, assalamualaikum. Ada yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanti udara sebentar. Yang di kelas dokter saya tanya baik pada lagi, silakan disampaikan. Insyaallah. Ini ada yang mau saya tanyakan. Ya. Apakah tren turunnya penjualan di bulan-bulan tertentu
itu normal. Apakah normal dalam ada bulan-bulan tertentu ada tren menurun gitu penjualan. Satu itu. Terus bagaimana mengantisipasi di bulan-bulan tertentu itu agar penjualan tidak turun. Mungkin itu aja, Mas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama saya jawab yang ini dulu ya. Bagaimana mengantisipasi supaya penjualan tidak turun? Oh sorry, yang kayaknya akan relevan, akan related dengan pertanyaan yang pertama. Ada bulan-bulan tertentu yang penjualannya menurun gitu kan ya? Betul, Pak. Ya. Ya, itulah yang disebut sebagai perilaku pembelian. Ya, itu perilaku atau pola pembelian. Jadi kita harus jeli, itu data yang sangat bagus. Pada saat kita punya data, kok kayaknya misalnya bulan April kok selalu terjadi penurunan, maka kita perlu menggulirkan strategi khusus di bulan April. Misalnya. Apakah kita diskon, apakah beli beli 2 gratis 1 misalnya, atau beli 3 gratis 1, apakah kita perlu memberikan kegiatan-kegiatan yang lain dalam hal mempertahankan volume penjualan di bulan itu. Ini perlu kita cermati supaya kita mengantisipasi pada saat tren penurunan kita sudah punya jawabannya. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan gimana tadi? Tadi promosi yang efektif atau gimana? Bagaimana mengantisipasi ya kan? Bagaimana mengantisipasi supaya di bulan-bulan tertentu itu penjualan tidak turun tapi minimal standar. Tadi makanya jadi kita perlu mampu memprediksi dan mengantisipasi pada saat penjualan menurun, apa strategi kita. Jadi kita perlu strategi yang khusus, dan itu harus di luar dari cara yang biasa. Nah, itu harus kita tempuh cara seperti itu. Mungkin sebentar gitu, Kang Zaki. Terima kasih ya. Baik, ya, sama-sama. Oke, kita masih memiliki waktu yang cukup banyak, kok sekitar 20 menit ke depan sesuai dengan jadwal kita. Alhamdulillah teman-teman belum ada pertanyaan secara chat ataupun DM, oke? Tapi insya Allah mungkin untuk mengisi waktu sebentar untuk memanfaatkan waktu, kami mempersilakan kepada teman-teman yang ada di Zoom Class mungkin ingin bertanya. Izin Coach, langsung mungkin silakan. Baik, kita tunggu dulu sebentar, Kak Goraka, kita kasih kesempatan dulu kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Zoom Class. Teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di Zoom Class, ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Coach, silakan sampaikan dengan singkat, mungkin kami persilakan. Ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya, apa boleh saya bisa baca langsung atau gimana? Baik. Ya, yang pertama, tadi setiap kegiatan iklan berbayar tinggi sudah ya. Untuk mempertahankan customer loyalty, apakah customer sendiri atau dengan aktivitas kompetitor? Oh, ini belum dijawab mungkin ya tadi. Untuk mempertahankan customer loyalty, apakah kita fokus pada customer ataukah dengan aktivitas kompetitor yang tentunya akan melakukan effort yang lebih besar? Tentu nomor satu yang diprioritaskan adalah customer dulu. Karena itu yang paling valid dibandingkan dengan kegiatan kompetitor. Karena kita nggak tahu kompetitor ini menyasar siapa sebenarnya. Ya, jadi pertanyaan yang pertama adalah yang harus kita fokuskan adalah customer kita sendiri. Oke, itu cukup clear. Oke, yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah dengan imbas corona berapa perubahan menjelang akhir tahun, apakah tren promosi tadi sudah ya, tren promosi secara online, ini yang harus dipelajari. Sehingga menyesuaikan teknis promosi. Oke, itu sudah dijawab tadi. Oke, ada yang ditanya juga oleh Kak Mewirja Rika. Tentang cara membuka mitra. Alhamdulillah merek aku sudah mulai dikenal dan beberapa minta untuk franchise. Oh, franchise. Namun saya nggak mengerti proses kemitraan ini, ada titik pertanyaan di grup. Ya, franchise ini
memang itu khusus ya, itu sekolahnya khusus, bukan sekolah, artinya kursusnya khusus. Ya seperti Solo saya sih bisa ya, karena saya sendiri pernah punya franchise, saya pernah menjual franchise sampai se-Jabodetabek, Banten, Lampung, sampai ke Semarang bahkan. Saya punya sebuah produk yang saya franchise dan sudah punya cabang di mana-mana, dan saya sempat diminta oleh Kementerian Perdagangan untuk menjadi mentor nasional dalam hal franchising. Oke, jadi itu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain ya. Ini saya titip kepada LBS, kepada Live Digital Stage untuk membahas secara khusus tentang franchise ya. Ini dapat topik, terima kasih. Tentu saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini karena penjelasannya panjang kali lebar kali tinggi, Pak, volume itu namanya. Gitu mungkin. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Kak Dila ya. Baik, yang pertama adalah saya mau nanya tentang cara membuka mitra. Oh, ini sudah tadi. Oke, cara membuka mitra. Cara membuka mitra, oke. Oke, saya jawab secara ini aja ya, secara garis besar atau secara umum yang disebut sebagai kemitraan. Ya, kemitraan. Kemitraan itu ada beberapa tipe, ya. Kemitraan atau franchise itu ada beberapa tipe. Jadi yang paling orang akan yang umum akan mengatakan itu semua adalah franchise, padahal tidak semua franchise. Ya. Jadi rumah besarnya adalah kemitraan, yang pertama adalah franchise. Kalau franchise itu artinya adalah yang disebut definisi franchise adalah semua aktivitas operasional. Nah, aktivitas operasional itu diserahkan kepada franchisee, kepada si mitra, kepada si mitranya franchise ini loh. Oke. Dengan begitu juga kepemilikan milik mitra, semua kepemilikan aset milik mitra, kemudian operasional dikerjakan oleh mitra. Itulah yang disebut sebagai franchise. Dan di situ ada 3 hal penting di dalam franchise. Ya, silakan dicatat ya. Di dalam 3 hal penting dalam franchise, yang pertama adalah brand. Ya, harus yang di franchise itu pasti merek, pasti brand. Dan brand apa yang sudah berhasil, yang sudah terkenal. Yang kedua adalah brand. Yang kedua adalah SOP. Ya, brand, SOP, standar operating procedure. Yang ketiga adalah service atau pelayanan. Jadi unsur franchise itu ada 3. Jadi ketika kita sudah ambil franchise, brandnya pasti dapat. Yang kedua standar operasinya atau sistem, brand system, service istilahnya. Brandnya kita sudah punya merek yang mereka tertarik untuk kita kerjasama. Yang kedua sistem kita sudah ada atau SOP. Yang ketiga adalah pelayanan, brand system support. Nah, brand system support itu franchise. Support ini service maksudnya. Jadi pada saat kita kalau cuma ada brand dan sistem tidak ada support, itu namanya lisensi. Ya, perhatikan, kalau hanya ada brand dan sistem tidak ada support, itu namanya lisensi. Jadi kita jual lisensi aja. Ya, ini perhatikan. Ada lagi yang namanya business opportunity. Adanya sistem doang. Brandnya nggak ada, supportnya nggak ada, cuma sistemnya aja. Itu namanya business opportunity. Intinya begitu. Sampai ada istilah BO, tapi ini khusus di Indonesia aja ya, namanya BO atau business opportunity, di mana hanya kita menjual sistem. Ini sistem usaha sistem usaha gerobak, sistem usaha kios di pinggir jalan. Itu sistemnya secara detail, lengkap, teruji, dan itu berhasil. Tidak ada nama, merek, ya, mereknya Anda bikin sendiri nih. Ini sistem. Oh, saya memang mau bikin merek sendiri, ya bagus. Tidak ada merek, tidak ada support. Ketika aduh kok saya sudah menjalani, kok saya rugi ya, gimana ya, saya mau ketemu lagi kepada pusat, nggak ada urusan.
Karena Anda cuma ngambil business opportunity, kami mengajarkan caranya, kami training, kami berikan buku panduan SOP segala macam, Anda jalan. Nah, tidak ada kepemilikan dari si pemberi jasa franchise atau lisensi atau bisnis opportunity. Mungkin itu sedikit karena waktunya cukup, jadi saya bisa sedikit menjawab apa itu franchising ya. Gitu. Ya, alhamdulillah gratis itu tambahan bonus ya. Alhamdulillah. Pertanyaan, setiap pertanyaan itu menjadi yang makanya teman-teman jangan pernah menyepelekan kesempatan bertanya, karena insya Allah pertanyaan yang disampaikan pasti menjadi ilmu buat sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Silakan kami membuka pertanyaan, mungkin dengan segala senang hati akan kami bacakan nanti pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Mungkin Coach sudah tidak ada pertanyaan di Zoom Class kan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, mungkin teman-teman di Space juga sudah tidak ada pertanyaan karena saya menunggu pertanyaan juga tidak ada. Mungkin insya Allah sudah bisa dipahami oleh sahabat-sahabat mungkin materi malam ini, Coach. Insya Allah untuk itu mungkin silakan Coach untuk menutup, mungkin memberikan resume dan tugas-tugas yang tentu saja mudah-mudahan juga menjadi tugas kami yang mendengarkan sebagai bukan peserta. Siapa-siapa tahu bisa mau mencoba PR dari Coach ini, dipersilakan teman-teman yang di Space yang kebetulan bukan peserta dari kelas free class startup bis ini, dipersilakan untuk menegakkan PR dari Coach, dan mungkin besok kita tunggu hasil dari teman-teman. Begitu ya Coach, silakan Coach untuk disampaikan kembali Coach. Baik, PR ini adalah namanya, kalau dulu ada sinetron namanya Sengsara Membawa Nikmat. Kalau ini PR membawa omset. Nah, bagaimana saya sampaikan PR tapi hasil ketika PR yang dikumpulkan menghasilkan omset. Nah, ini dia. Oke. Jadi teman-teman siapkan materi promosi ya, materi promosi dengan yang pertama adalah terkenal. Terkenal artinya silahkan berpromosi di mana-mana ya, di Twitter, Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di semua media-media sosial. Siapkan semua jalur media sosial yang sementara lagi-lagi gratis. Oke? Itu yang terkenal. Yang kedua adalah menarik. Ya. Menarik, dipilih, dibeli. Yang pertama menarik, yang kedua dipilih, yang ketiga dibeli. Artinya ada 3 kalimat di situ. Yang pertama menarik, membahas tema yang relevan. Ya, jadi menarik perhatian dulu. Ini ngomong apa sih? Yang pertama, ya di musim hujan ini beli, maka di musim hujan ini bla 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 bla. Ambil tema yang relevan. Apa namanya? Dengan meningkatnya penggunaan handphone maka bla 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 bla. Jadi harus ada tema besarnya dulu yang kemudian mereka jadi tertarik. Oh iya. Ya kemudian begitu inti dari penawaran kita untuk orang segera membeli produk kita itu ada yang dalam tahapan dipilih, memberikan solusi. Solusi kita itu apa sebenarnya? Ya, memberikan kalimat kedua adalah memberikan solusi dengan tema yang relevan. Yang terakhir adalah dibeli. Bagaimana membuat mereka segera membeli? Hubungi nomor ini untuk penawaran spesial. Hubungi segera klik link berikut ini untuk mendapatkan informasi terbaru, ya tidak harus spesial juga, ya artinya mendapatkan informasi terbaru, update yang paling terkini, dan arahkan kepada leads kita, ya jadikan mereka leads. Nomor sebelah kiri atas nih, ya leads itu artinya adalah calon pembeli kita, nih leads. Calon pembeli kita yang yang nggak beli-beli gitu loh. Kalaupun beli sudah lupa nggak beli lagi. Itu yang namanya leads, yaitu adalah database lengkap.
bukan database lengkap ya, artinya database kita punya data di mana semua teman-teman yang kita kenal, semua orang-orang yang berhubungan bisnis dengan kita ada nomornya di save. Ya, itu adalah sebagai list, itu data yang tercatat istilahnya. Oke, jadi PR-nya adalah membuat promosi yang terkenal di banyak media sosial. Silahkan mention akun saya di Twitter, saya akan tweet. Ada 3 kalimat, yang pertama menarik, yang kedua dipilih, yang ketiga adalah dibeli. Ya, dibeli ini artinya segera dibeli. Silahkan hubungi nomor ini, silahkan DM untuk transaksi, untuk melanjutkan pembelian, silahkan klik link ini untuk masuk ke dalam grup kita, macam-macam. Ya, jadi ada tiga unsur kalimat yang harus disampaikan. Akan sangat lebih bagus ketika menyampaikan promosi tadi dengan gambar, video, atau ada penjelasan yang lain yang menarik. Lagi-lagi yang menarik. Oke, itu PR-nya ya. Selamat bekerja, selamat bikin PR, dan selamat menikmati hasilnya. Dikumpulkan kepada pelanggan kita, kepada buyer kita, kepada konsumen kita. Begitu mungkin Kak Dila. Terima kasih. Makasih banyak, Coach. Alhamdulillahnya Kak Mumi. Ya. PR-nya apa tadi, Coach? Cara membawa nikmat. Sengsara. Jadi menjadi nikmat gitu ya, Coach. Ya, kalau ini PR. Sahabat-sahabat, kita silakan Ya. untuk memikirkan. PR membawa omset. Mau membuat apa untuk besok pagi. Silakan Ya. mention akunnya Coach Aswin, bisa juga ke akun saya. Baik. Silakan juga ke akun LDS Coach yang Ya. mudah-mudahan nanti kita bisa bantu untuk melihatnya. Begitu kali Coach. Baik. Untuk malam ini materi sudah tersampaikan secara utuh dan teman-teman sudah bisa mendengarkan pemaparannya secara baik gitu. Insya Allah karena materi masih tersisa ya Coach, belum Ya. sampai tuntas. Insya Allah mungkin kita akan sambung untuk hari Selasa nanti di space kembali dan juga di Zoom class Betul. untuk materi terakhir dan penutupan. Seperti itu Coach. Ya, betul. Insya Allah. Oke, insya Allah. Baiklah teman-teman, mohon maaf karena materi masih ada, jadi kita akan menambahkan satu materi kembali nanti pada hari Selasa depan. Baik, Coach, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa berguna bagi kami semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik dan tentu saja dapat langsung diaplikasikan seperti itu. Coach membuka kesempatan, silakan mengikuti sampai batch ke-10 sampai pintar. Nanti siapa tahu di antara teman-teman bisa diarahkan menjadi pintar. Ya, Itu yang insya ada opportunity dari Coach, kita tangkap rame-rame. Ya. Baik, sahabat-sahabat semua, terima kasih atas kesetiaannya selalu mengikuti space kami live di space ini yang hari ini memaparkan tentang keikhlasan artis bersama Coach Aswin pada hari keempat. Insya Allah Ya. kami akan hadir pada hari Selasa untuk keikhlasan Aswin nanti pada materi yang terakhir. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Coach, ada yang akan disampaikan untuk terakhirnya, Coach? Silakan, Coach. Baik, malam ini alhamdulillah kita sudah sampai materi tentang pemasaran dan keuangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, sampai jumpa hari Selasa 2 hari ke depan, insya Allah. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam setiap usahanya selalu bertumbuh dalam keberkahan. Baik, itu sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka.